Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini kita sungguh mengucap syukur karena dimanapun kalian berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kita bersama-sama bisa bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Betul ya Miss Lita? Betul sekali Miss Miranda, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan untuk kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama, katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan aku memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Mari anak-anak, kita mengingat segala kebaikan Tuhan, katakan bersama-sama. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Benar Tuhan, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kami memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan tolong pimpin kegiatan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, tentunya banyak sekali alasan yang membuat kita harus bersuka cita. Benar nggak Miss Lita? Benar sekali Miss Miranda, kasih Tuhan selalu membuat kita bersuka cita. Nah, karena itu saat ini kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku, siap pakai gerakan ya anak-anak? Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
anak-anak, kita ingin berbuat baik, namun seringkali kita berbuat dosa. Mari sebelum kita mengakui dosa, kita mau menyanyikan lagu ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan yang melanggar kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan kepada orang-orang baik yang ada di dekat kami ya Tuhan, orang tua kami, teman-teman kami, ataupun kepada guru-guru kami ya Tuhan. Kami mengakui segala pelanggaran kami, dan Tuhan tolong ampunilah kami ya Tuhan atas segala pelanggaran tersebut yang mungkin menyakiti hati mereka ya Tuhan. Melalui pikiran kami yang kami rancang, kami sudah berdosa. Melalui perkataan yang menyakiti hati orang lain, dan juga perbuatan-perbuatan kami yang berdosa. Kami memohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau mau berbelas kasihan bagi kami untuk menghapus dosa kami ya Tuhan. Untuk menghapus segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hukum kasih dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
Yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari anak-anak, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujian ini bersama-sama. I love you Jesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you satisfies. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you satisfy. I won't forget you, Lord. Say I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up serving you. I'll never forget, never forget. I grow up serving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving Shalom anak-anak. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua sikap berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapak ajak kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh amat baik dalam hidup kami bersyukur karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami sekalian supaya kami boleh mengerti, memahami maksud dari firman Tuhan buat kami. Berkati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar dan juga konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Temanya cukup menarik hari ini anak-anak, yaitu belajar berkata benar. Sekali lagi, belajar berkata benar. Nah, anak-anak kita coba baca dulu firman Tuhannya dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Anak-anak, ini merupakan bagian dari 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita.
Pada waktu itu Musa pergi bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, dan ini adalah hukum Tuhan yang ke-9. Nah, anak-anak berbicara tentang dusta, mungkin kalau di anak SD kelas 4 sampai 6 belum terlalu sering kita dengar ya istilah dusta. Istilah dusta itu sama dengan istilah bohong, anak-anak. Kalau kita berangkat ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba kita lihat apa sih itu dusta. Nah nih, dusta adalah tidak benar atau tentang perkataan atau juga bohong. Biasa kita juga dengan istilah berdusta. Berdusta itu berkata tidak benar, mendusta, berkata bohong. Atau mendustai, berkata bohong kepada seseorang. Atau juga ada istilah mendustakan atau membohongkan. Dan yang terakhir, orang yang sering berbohong atau orang yang sering berdusta disebut sebagai pendusta. Wah, pastinya kita semua tidak ada yang mau dong dibilang sebagai pendusta ya anak-anak ya. Semuanya maunya menjadi anak yang berkata jujur. Ada satu cerita yang menarik dari Alkitab tentang berdusta atau berbohong ini anak-anak. Kalau kalian ingat dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, ada yang tahu itu cerita apa? Ya, betul, tentang Kain dan Habel. Di mana Adam dan Hawa, manusia pertama di muka bumi, punya anak yang namanya Kain dan Habel. Kain yang merupakan sebagai seorang petani, ya, dia punya kebun, dia menanam sayur-sayuran, sedangkan Habel dia seorang pengembala kambing domba. Nah, tiba saatnya ketika mereka memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, anak-anak, yang diterima waktu itu punyanya Habel, sedangkan punya Kain gak keterima. Tuhan tidak menerima punyanya, Tuhan tidak mengindahkan, hingga membuat Kain iri, Kain cemburu kepada Habel. Sehingga Kain merencanakan perbuatan yang jahat kepada Habel. Dia ajak bermain ke taman, ya, dia ajak ke ladang. Pas di ladang, tiba-tiba Habel dipukul dari belakang. Langsung tewas anak-anak. Di situ ketika Habel tewas, Tuhan langsung berbicara, mendatangi Kain. Kain, di manakah adikmu? Tapi ingat gak anak-anak apa yang dibilang Kain? Aku tidak tahu, karena aku bukan pengasuhnya. Kain berkata begitu. Padahal yang terjadi apa? Baru saja Kain memukul Habel. Tapi dia berkata, aku tidak tahu. Ketika dia berkata, aku tidak tahu, di situ dia sudah apa? Berbohong, berdusta. Hingga akhirnya apa? Kain pun pergi dari tempat itu. Dia tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Dia pergi sendirian. Dan Tuhan menghukum dia, anak-anak. Karena dia berbohong. Nah, berbicara tentang berbohong ini, ternyata ada banyak loh jenisnya. Ada begitu banyak. Bapak hanya bisa coba untuk memberitahukan kepada kalian beberapa jenis kebohongan. Yang pertama, kalau kalian pernah dengar istilah bohong putih atau bohong demi kebaikan. Nah, ini menarik nih anak-anak. Ada orang yang mau berbohong dengan alasan, ini untuk kebaikan. Jadi saya rasa Tuhan juga tidak marah. Tuhan Yesus juga pasti mengerti deh kalau aku berbohong demi kebaikan. Ya, misalnya demi menyelamatkan temannya, dia rela berbohong. Ini contoh ya. Dalam pelajaran agama, Bapak guru memerintahkan seluruh murid untuk buka buku. Ayo silakan semua buku tulisnya ditaruh di atas meja dan juga buku cetak agamanya ditaruh di atas meja ya anak-anak. Tiba-tiba si Ucok ternyata tidak punya buku. Waduh, kayaknya buku agamaku ketinggalan. Tapi sahabatnya melihat dia. Ucok, kamu gak bawa buku agama ya? Iya gak bawa nih, gimana nih? Ya udah, kamu pakai aja buku agama aku. Terus kamu gimana? Udah gak apa-apa, yang penting kamu selamat. Karena aku kan juga belum pernah dimarahin sama bapak guru. Akhirnya apa? Oke deh, makasih. Dikasihlah kepada Ucok buku agamanya.
Lalu yang dihukum ternyata temannya si Ucok. Karena apa? Dia tidak bawa buku agama. Pas ditanya, mana buku agama kamu? Ketinggalan, Pak. Oh gitu, ya udah kamu kalau begitu berdiri dia di ujung sana sambil mengikuti pelajaran tapi berdiri. Sedangkan Ucok duduk tenang. Padahal yang salah Ucok. Tapi temannya menyelamatkan, dia berbohong demi kebaikan. Itu salah nggak? Salah. Namanya bohong ya tetap bohong. Namanya dosa tetap dosa. Atau ada lagi yang namanya bohong demi menyelamatkan diri. Misalnya nih, ada anak yang ngomong sama mamanya, dia kan pulang jam 4 sore. Padahal jam 1 sudah pulang sekolah nih. Pas sudah jam 4 sore. Hei Butet, kamu dari mana Butet? Biasa mah, habis belajar kelompok. Oh belajar kelompok, di rumahnya siapa? Itu di rumahnya Susi dan teman-teman lain. Oh oke, baiklah. Ternyata esokan harinya mamanya Susi ketemu dengan mamanya si Butet. Dia bilang, kemarin kenapa si Butet gak ikut belajar kelompok? Oh katanya Butet dia ikut kok belajar kelompok. Tapi mamanya Susi bilang gak ada, justru cuman Butet yang gak datang. Wah ketahuan. Ternyata sampai rumah mamanya marahin si Butet. Butet kenapa kamu bohong sama mama? Iya ma, aku waktu itu takut mama marahin. Terus kamu kemana? Aku pulang sekolah langsung jalan-jalan ke mall. Waduh. Dia berbohong anak-anak demi menyelamatkan dirinya. Nah ini juga namanya berbohong walaupun tujuannya untuk menyelamatkan diri. Atau ada yang namanya bohong yang direncanakan. Ini Bapak pakai cerita banyak nih ya, ini contoh-contoh berbohong soalnya. Berbohong yang direncanakan itu ibarat begini. Ada seorang raja yang memberikan suatu sayembara. Raja bilang begini kepada masyarakatnya, hai warga-warga sekalian, aku buat sayembara. Jadi aku ingin mencari pengawal pribadiku yang akan selalu bersamaku. Dan sebagai pengawal pribadiku aku akan memberikan dia kenyamanan. Wah semuanya serba kecukupan. Wah semua masyarakat semangat dong. Tapi ada syaratnya. Aku akan memberikan kalian sebuah benih atau bibit kacang panjang. Nah aku kasih kalian waktu 1 minggu, siapa kacang panjangnya yang paling besar, dia yang menang. Wah masyarakat langsung mengambil bibitnya, mereka bawa ke rumah, mereka tanam. Ada yang disiram dengan semangat, ada yang dikasih pupuk banyak-banyak, berlomba pokoknya punya aku harus paling besar, punya aku harus paling bagus. Nah ada juga yang memberikan usaha sebaik mungkin, pokoknya harus yang paling besar. Dengan cara apa? Dia ambil sebuah tanaman kacang panjang yang sudah utuh. Ya, yang sudah jadi anak-anak. Wah, ternyata 1 minggu sudah berlalu. Sang raja meminta, mana hasil kacang panjang kalian? Ternyata ada yang kacang panjangnya setengah tinggi, ada yang sangat tinggi, ada yang sudah mati, dan ada yang tidak tumbuh-tumbuh anak-anak. Lalu sang raja bilang begini, siapa yang paling besar kacang panjangnya? Dia adalah seorang pembohong. Kenapa anak-anak pembohong? Loh dia kan paling besar, harusnya dia pemenang. Ternyata benih atau bibit yang diberikan oleh sang raja itu adalah bibit yang sudah mati. Jadi tidak mungkin bisa tumbuh lagi anak-anak. Artinya kalau ada kacang panjang yang tumbuh, itu diragukan. Bagaimana bisa tumbuh? Kan sudah mati. Berarti ada kecurangan, ada kebohongan di dalamnya. Ternyata ada kacang panjang yang sangat besar itu adalah kacang panjang dari tanaman yang lain, bukan asli dari bibit tersebut. Jadi yang menang adalah kacang panjangnya yang tidak tumbuh sama sekali. Nah di sini kita belajar bahwa ternyata bohongnya sudah direncanakan supaya dia bisa menang anak-anak. Atau yang terakhir bohong tanpa direncanakan, biasanya
tanpa direncanakan itu pas terlambat datang sekolah. Kenapa kamu Ucok terlambat sekolah? Macet bu di jalan. Macet, oh iya macet. Padahal nggak macet. Dia spontanitas langsung bilang macet. Nah anak-anak, apapun jenis kebohongan kita mau direncanakan, tanpa direncanakan, mau itu untuk menyelamatkan diri, mau itu untuk kebaikan, itu tetap dusta. Itu tetap bohong. Kalian mungkin pernah dengar ya, seperti di gambar ini ya, cerita tentang Pinocchio, boneka Pinocchio yang dimiliki oleh seorang kakek tua. Boneka ini hanya cerita dongeng anak-anak, hanya cerita fiksi. Dikatakan di situ bonekanya bisa berperilaku seperti manusia. Tapi sang kakek ini buat, kalau boneka ini melakukan kebohongan maka hidungnya akan panjang. Semakin berbohong semakin panjang. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, panjangnya berkurang. Nah, seperti di gambar ini ya. Tapi rasanya Tuhan gak membuat seperti itu kepada kita anak-anak. Kalau misalnya terjadi, udah gak tahu lagi nih seberapa panjang hidung kita semua umat manusia. Nah, jadi sebenarnya Tuhan kita itu baik. Tuhan tidak membuat hidung kita semakin panjang ketika kita berbohong. Maka dari itu kita jangan berbohong. Jadi berbohong ini sebenarnya kita mungkin merasa, Pak Theo, bohong-bohong aja kali, kan gak ada yang tahu. Siapa juga yang tahu? Yang tahu itu cuma saya Pak Theo. Jangan salah anak-anak. Ya. Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ya, kan ada lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, apa yang jahat. Jadi mau baik, mau jahat Tuhan melihat. Gak ada alasan bagi kita, oh aman Pak Theo. Waktu itu kan cuman hanya aku, si Ucok dan si Butet, kami cuman bertiga. Jadi gak ada yang tahu. Tuhan tahu anak-anak. Tuhan selalu tahu apa yang kita perbuat. Jadi jangan pernah merasa berbohong itu aman. Berbohong itu adalah dosa. Berdusta adalah dosa. Terus apa akibatnya berbohong? Ada beberapa hal nih, Bapak mau kasih tahu kita semua ya. Yang pertama, berbohong atau berdusta adalah suatu penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita bisa lihat dari Yesaya 59 ayat 2 sampai 3. Ternyata berbohong itu bisa membuat hubungan kita menjadi jauh dengan Tuhan karena dosa kebohongan itu. Jadi kalau semakin sering kita berbohong, maka semakin jauh kita dengan Tuhan. Ya. Lalu akibat yang kedua dari kebohongan kita adalah Tuhan tidak suka, atau kebohongan maupun dusta itu sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Amsal 12 ayat 22, itu adalah kekejian bagi Tuhan. So, siapa yang masih suka berbohong? Suka berbohong artinya Tuhan tidak suka. Pilih Tuhan suka atau Tuhan tidak suka. Kalau Tuhan tidak suka, hidup dalam kebohongan. Kalau Tuhan suka, jangan berbohong. Tinggal pilih. Pilihan ada di tangan kita anak-anak. Tapi firman Tuhan mengatakan, janganlah menjadi anak yang suka berbohong atau berdusta. Ya, karena Tuhan Allah tidak berkenan kepada orang yang suka berdusta atau orang yang suka berbohong. Yang ketiga akibatnya apa? Orang lain tidak akan percaya lagi dengan kita. Ini pasti loh. Percaya deh sama Pak Theo. Ketika kita menjadi anak yang suka berbohong, Bapak bisa pastikan bahwa tidak ada orang lain yang bisa percaya dengan kita. Karena ketika kita sudah tidak hidup dengan jujur, berkata yang tidak benar, pasti orang lain sulit. Itu si Ucok itu sukanya bohong, udah deh gak usah didengerin lagi. Apapun yang diceritakan pasti bohong. Ingat anak-anak, ini namanya Ucok. Ini hanya nama ilustrasi ya, takutnya ada namanya yang sama di antara kita. Ini hanya contoh ya. Nah, jadi ketika kita menjadi anak yang suka bohong, orang lain tidak akan lagi mudah atau bahkan tidak akan percaya kepada kita. Bahkan kita bisa dijauhkan loh anak-anak. Lalu yang keempat, kita akan dihinggapi rasa takut atau tidak tenang. Anak-anak ingat cerita Esau dan Yakub? Yang memisahkan antara Esau dan Yakub adalah ketidakjujuran. Yakub membohongi Esau.
Dia menipu ayahnya, menipu Esau. Sehingga dia pun harus pergi dari rumah dan berpisah dengan Esau. Yakub harus berpisah dengan Esau karena apa? Dia sudah menipu. Dan akhirnya apa? Yakub selalu dipenuhi rasa takut. Dia merasa tidak tenang seumur hidupnya ketika dia berpisah dengan Esau. Karena apa? Dia sudah berbohong, dia sudah menipu, berdusta anak-anak. Lalu yang kelima, akibat dari kebohongan Tuhan akan menghukum orang-orang yang suka berbohong. Kita tahu cerita Ananias Safira kisah Rasul 5 ayat 1-11. Tuhan menghukum mereka, mereka langsung mati saat itu juga. Ya. Cerita Ananias Safira, Tuhan menghukum mereka karena mereka berbohong ataupun berdusta kepada Roh Kudus, berdusta kepada Tuhan. Dan anak-anak percayalah, setiap orang yang terus-menerus hidup dalam kebohongan, selain dia tidak akan tenang, suatu saat nanti Tuhan akan menyatakan keadilan dan Tuhan akan menghukum mereka. Dan yang terakhir, akibat dari pembohong adalah kita lebih memilih menjadi pengikut si jahat. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 37. Ya. Di situ mengingatkan kita, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Selain daripada itu semua berasal dari si jahat. Jadi kalau kita mau berbohong, kalau kita mau berdusta, kita menjadi pengikut si jahat. Si jahat itu iblis. Jadi kembali kepada kita. Kita mau ikut iblis atau mau ikut Tuhan? Kalau kita mau ikut Tuhan, jangan suka berbohong. Ya anak-anak ya. Lalu apa yang menjadi kesimpulan? Apa yang bisa kita pelajari dari perenungan firman Tuhan hari ini? Belajar berkata benar dan jauhi kebohongan anak-anak. Berbohong adalah perbuatan dosa. Dan Tuhan sangat-sangat tidak menyukai anak yang suka berbohong. Jadi yang namanya bohong itu sekali bohong tetaplah berbohong. Sekali berdosa tetaplah berdosa. Nggak ada namanya dosa kecil, bohong besar gitu. Dosa kecil, dosa besar. Semua sama di mata Tuhan. Jadi anak-anak kita harus bisa menjadi anak yang berani untuk terus dan selalu berkata jujur apapun keadaannya. Harus berani berkata benar. Seperti yang dikatakan Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. A tetap A, B tetap B. Jangan A berubah jadi B, B berubah jadi C. Itu namanya sudah dusta atau ketidakbenaran anak-anak. Kenapa? Kenapa firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjadi anak yang berdusta? Karena Tuhan sangat senang dengan anak yang jujur. Ya, Tuhan senang dengan anak Tuhan yang mau berkata jujur dan benar. Biarlah melalui firman Tuhan kita sama-sama belajar untuk tidak menjadi anak suka berbohong, melainkan kita menjadi anak Tuhan yang mau jujur kepada apapun dan juga siapapun. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami di sini belajar bersama-sama bahwa berdusta atau berbohong adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Berkatilah kami, berikanlah kami kemampuan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau terus berkata benar dan juga jujur di dalam kehidupan kami. Apapun keadaannya, apapun situasi yang memaksakan kami untuk berbohong, ingatkanlah kami bahwa kami harus berkata benar dan juga jujur. Terima kasih untuk firman Tuhan, berkatilah kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak percaya, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan menjaga perkataan kita. Benar begitu, Miss? Betul sekali Miss Lita. Oleh karena itu mari kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke
anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dan Ibu akan membacakan satu ayat yang penting buat kita ingat. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-37, firman Tuhan demikian bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke anak-anak, kita akan naikkan pujian doksologi dan kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Anak-anak, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.